Jika pola pikir Kiai Imad diterapkan, tatanan ilmu nasab yang dibangun para ulama selama berabad-abad akan menjadi berantakan. La haula wala quwata illa billah. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah kita lanjutkan membaca buku Keabsahan Nasab Ba'lawi. Ini halaman ke mana nih halamannya? 226. Langsung kita baca. Ketiga, kesesatan logika. Di antara penyebab penyimpangan Kiai Imad adalah kesimpulan yang diambil dari kesesatan logika berpikir. Logika sesat itu akhirnya melahirkan kesimpulan yang menyesatkan. Berikut ini di antara bentuk kesesatan logika tersebut. A. Tidak disebutkan berarti tidak ada. Salah satu poin besar syubhat yang disampaikan Kiai Imad adalah keberadaan Abdullah atau Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Naqib yang merupakan kakek dari Habaib Ba'lawi. Tidak bisa dibuktikan secara ilmiah menurutnya. Kitab-kitab nasab yang dimulai abad ke-5 sampai permulaan abad 9 selama 543 tahun tidak menyebutkan anak Ahmad Al-Muhajir bin Isa yang bernama Abdullah atau Ubaidillah. Beberapa kitab tersebut sebagai berikut. Yang pertama, Tahdzibul Ansab karya Al-Ubaidili. Ini tahun 431. Yang kedua, kitab Al-Majdi karya Al-Umari tahun 490. 3. Muntaqalah atau Libiyah karya Ibnu Toba tahun 4, ini tahun wafatnya tapi ya. Wafat 400-an. Yang keempat, Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang diklaim sebagai karya Fakhruddin Ar-Razi tahun 606. Al-Fakhri karya Al-Mirwazi tahun 614. 6. Al-Asili karya Ibnu At-Toktoki tahun 709 maksudnya. Umdatut Thalib karya Ibnu Anabah karya 828. Tahun 828. Nama Abdullah sebagai anak Ahmad Al-Muhajir bin Isa baru muncul di akhir abad ke-9 dan di awal abad ke-10 dari segelintir kitab yang keterangannya lemah tanpa referensi, bagaikan muncul dari ruang hampa. Nah, karena kitab-kitab tersebut tidak menyebutkan status Ubaidillah atau Abdullah sebagai putra Ahmad bin Isa, berarti tidak ada anak Ahmad bin Isa yang bernama Abdullah. Dengan demikian terbukti bahwa nasab Sadah Ba'lawi terputus dari Rasulullah SAW karena terhenti pada Ubaidillah atau Abdullah. Demikianlah syubhat yang dilontarkan Kiai Imad. Mari kita jawab secara runtut. Yang pertama, 7 kitab yang dikutip Kiai Imad memang tidak menyebutkan Ubaidillah atau Abdullah sebagai anak dari Ahmad bin Isa. Namun yang perlu diperhatikan, tidak ada satupun dari kitab tersebut yang menafikan Abdullah sebagai putra Ahmad bin Isa. Tidak mendapatkan bukan berarti tidak ada, atau senada dengan hal tersebut, tidak disebutkan bukan berarti tidak ada. Mungkin saja ada, hanya saja tidak disebutkan di tempat tersebut, tapi disebutkan di tempat lain. Ini merupakan logika yang sangat mendasar dalam sebuah kajian ilmiah. Wal qaidatu al-ilmiyatu al-masyhuratu taqulu adamul wujdani la yastalzimu adamal wujudi.
ai adamu ru'yatika li syai'in taftishu anhu la yastalzimu ayyakuna bihaddi dzatihi mafqudan au ghairu maujudin. Ini kitab fikih sirah ya, An-Nabawiyah. Kaidah ilmiah yang populer berbunyi, tidak menemukan sesuatu tidak mengharuskan sesuatu itu tidak ada. Ketika mencari sesuatu namun sesuatu itu tidak ditemukan, hal itu tidak mengharuskan sesuatu itu tidak ada. Begitu pula dalam kaidah ilmu nasab, tidak menyebutkan berarti sukut, diam. Sukut tidak berarti apa-apa, baik isbat menetapkan maupun nafi menafikan. Ini maksudnya kalau tidak disebutkan berarti tidak mengisbat ataupun tidak menafikan. As-sukutu 'alan nasabi wa 'adamu dzikrihi la yu'tabaru fi ilmin nasabi li'anna sakita yahtamilu fi amrihi al-jahalatu awil akhdhu an jahilin awil iktisaru wa rubbama yakunu dzakaran nasaba fi kitabin akhara lam yasilna. Ini yang dibaca kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmi Nasab. Artinya diam tentang sebuah nasab dan tidak menyebutkannya tidak memiliki arti menurut ilmu nasab. Orang yang diam tentang nasabnya kemungkinan karena ketidaktahuan, mengambil dari orang yang tidak tahu, atau karena membatasi atas apa yang telah disebutkan. Mungkin saja nasab yang tidak disebutkan tadi disebutkan dalam kitab lain yang belum sampai kepada kita. Yang kedua, tidak menyebutkan nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa disebabkan kitab tersebut memang ringkas, mukhtasarat, sehingga hanya menyebutkan sebagian. Bisa pula karena mu'allif menyebutkan berdasarkan informasi yang ada padanya, sehingga tidak menutup adanya informasi tambahan lain. Seluruh penulis dari 7 kitab yang disebutkan tidak ada yang mensyaratkan dalam kitabnya mencantumkan seluruh nasab yang ada, atau syartul hasri wal iqtisa wal istiqsa. Para penulis itu sendiri tidak pernah menutup adanya nama-nama lain yang belum ia cantum. Bahkan 4 kitab, Tahdhibul Ansab, Al-Fakhri, Al-Asili, dan Umdatut Thalib secara eksplisit menyebutkan huruf min ketika menyebutkan anak Ahmad bin Isa, yang berarti at-tab'id, sebagian atau diantaranya. Sebagai contoh, dalam kasus ini penulis kitab Syajaratul Mubarakah tidak mensyaratkan ihatah, menyebut secara keseluruhan. Bahkan di awal kitabnya beliau menegaskan bahwa kitab tersebut hanya mukhtasar, ringkasan. Setelah basmalah beliau menuliskan hadza mukhtasarun fi ilmil ansabi. Ini adalah ringkasan dalam ilmu nasab, Asy-Syajarah Al-Mubarakah, halaman 3. Artinya, yang beliau sebutkan hanya sebagian saja dari nasab keturunan Nabi SAW. Al-Ubaidili wafat tahun 435 Hijriah. Saat menyebut keturunan Ahmad bin Isa dalam Tahdhibul Ansab, hanya menyebutkan satu individu dari keturunannya yang keempat dengan mengatakan di antara keturunannya adalah, kata di antara keturunannya menunjukkan bahwa beliau tidak bermaksud menyebut semua. Al-Umari abad ke-5 ketika menyebut keturunan Ahmad bin Isa juga hanya menyebutkan salah satu keturunannya yang terpaut 4 generasi. Marwazi Al-Azwarqani wafat abad ke-6 ketika menyebutkan keturunan Ahmad Al-Muhajir hanya menyebutkan ia memiliki banyak keturunan, kemudian menyebutkan satu dari keturunannya yang keempat. Muayyiduddin wafat abad ke-8 ketika menyebutkan keturunan Ahmad bin Isa
hanya menyebutkan salah satu keturunannya yang berselang 4 generasi. Begitulah pula Ibnu Inabah wafat ke-9 yang hanya menyebutkan satu keturunan yang berselang 4 generasi tanpa menyebutkan siapa saja anak-anak Ahmad Al-Muhajir. Jadi kesimpulan awalnya, tidak disebutkan Abdullah atau Ubaidillah sebagai bagian dari anak Ahmad bin Isa dalam kitab-kitab di atas sama sekali tidak bisa diartikan bahwa tidak ada anak Ahmad bin Isa yang bernama Abdullah atau Ubaidillah. Hal ini karena semuanya hanya menulis berdasarkan informasi yang dimiliki atau sesuai dengan karakter kitab sebagai mukhtasar, ringkasan. Yang ketiga, lantas apa alasan nama Ubaidillah atau Ahmad? Lantas apa alasan nama Ubaidillah bin Ahmad tidak disebutkan sebagai anak Ahmad dalam kitab-kitab tersebut? Hal ini dijawab salah satu pakar nasab internasional An-Nasabah, Said Mahdi Rojai, yang merupakan muhakkik kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Dalam surat keterangannya sebagai ahli yang telah kami tampilkan di akhir pasal 2 bab 1, inna adama dzikri ahadi abna'i Ahmad bin Isa al-musamma bi Abdillahi au bi Ubaidillahi la yanfi wujudahu, sampai akhir itu ya. Tidak disebutkan salah satu putra Ahmad bin Isa bernama Abdullah atau Ubaidillah, tidak meniadakan keberadaannya. Ini biasa terjadi pada banyak kitab nasab yang dikumpulkan dan ditulis pada masa-masa awal. Banyak faktor yang menyebabkan nama seorang tidak disebutkan dalam kitab nasab, antara lain karena situasi sosial dan politik pada zamannya, atau tidak tersedianya informasi tentang nama tersebut bagi para ulama nasab karena jarak atau wilayah yang jauh tempat mereka berimigrasi. Dalam kasus Abdullah atau Ubaidillah, jelas beliau hijrah ke daerah di luar wilayah para penulis kitab-kitab nasab pada masa-masa permulaan, yang umumnya berada di Irak dan Iran, menyebabkan namanya tidak sampai dalam buku nasab. Yang keempat, Al-Alamah Abu Lais Al-Katani mengatakan, wa'alam anna adama dzikri nasabin au faktin fi kitabin la yaqdi bi adami wujudihi walau bi jasmi sahibil kitabi illa idza adima wujuduhu 'indal kutubi al-mu'tamadati al-ukhra fil fanni wa yu'lamu dzalika min mumarasati hadzal babi wa ta'ammuqi fihi wa hadza ma ajma' 'alaihi ahlu sya'ni. Ini di kitab As-Sum Al-Zi'af. Artinya, ketahuilah bahwa tidak disebutkan sebuah nasab atau cabang keluarga dalam suatu buku bukan berarti menunjukkan ketiadaan, meskipun penulis buku memastikan hal tersebut, dikecualikan jika tidak ada sama sekali keberadaannya dalam kitab-kitab lain yang dijadikan rujukan dalam fan ini, ilmu nasab. Hal ini dapat diketahui dari pengalaman menggeluti bab nasab dan mendalaminya. Inilah kaidah yang disepakati ijma' oleh ulama ahli nasab. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa sebuah nasab yang tidak disebutkan dalam kitab-kitab tertentu bukan berarti nasab tersebut tidak ada, kecuali jika tidak ada sama sekali dalam kitab-kitab rujukan nasab lainnya. Yang menjadi pertanyaan, meskipun nasab Ba'lawi tidak disebutkan pada kitab-kitab itu, apakah ia disebut oleh kitab-kitab nasab yang lain? Sangat banyak kitab nasab otoritatif yang menyebutkan Abdullah atau Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa, yang otomatis menyatakan keabsahan nasab Ba'lawi, sebagaimana telah diuraikan panjang lebar pada pasal kedua bab 1. Bahkan keterangan dari kitab-kitab nasab tersebut divalidasi dan dikuatkan informasinya berdasarkan catatan informasi sejarah yang melimpah ruah dari berbagai kitab sejarah, tarajim, sahabat, asanid tentang status Ba'lawi sebagai asyraf keturunan Rasulullah SAW. Di sisi lain, tidak ada referensi
muktabar yang menafikannya, sehingga tidak ada yang bertentangan. Artinya referensi yang menyebutkan status Ubaidillah sebagai salah satu anak Ahmad bin Isa merupakan tambahan data dan informasi bagi 7 referensi Imaduddin yang tidak menyebutkannya. Karena itu, informasi tambahan ini yang dijadikan pegangan sesuai kaidah dalam ilmu periwayatan. Man hafidho hujjatun ala man lam yahfad. Yang memiliki informasi adalah hujjah bagi yang tidak memilikinya. Ini di kitab Syarah Nuqbatul Fikar. Dan kaidah ziyadatu thiqati maqbulatun. Tambahan informasi dari orang yang terpercaya thiqah itu diterima. Soal tambahan informasi dari seorang thiqah dalam periwayatan, Al-Hafidh Al-Iraqi mengatakan, fa inna ziyadata thiqati maqbulatun 'inda aktsaril ulama'i minal fuqaha'i wal usuliyina wal muhadditsina. Ini di kitab Syarhut Takrib ya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menjelaskan bahwa tambahan dari seorang yang thiqah tanpa menafikan keterangan lain adalah tambahan yang diterima. Ya Allah. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menjelaskan bahwa tambahan dari seorang yang thiqah tanpa menafikan keterangan lain adalah tambahan yang diterima. Jika tambahan seorang thiqah saja diterima, bagaimana dengan tambahan puluhan orang thiqah dan kredibel di bidangnya? Dalam 7 kitab yang disebutkan di atas memang tidak disebutkan nama Ubaidillah atau Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa. Namun mereka juga tidak menafikan dan tidak ada nasabah yang menafikan. Selain ke-7 kitab itu, ditemukan pula kitab-kitab nasab kredibel lain yang mengisbat nasab Ubaidillah atau Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa dan Sadah Ba'alawi sebagai Ashraf. Belum lagi ditambah dengan catatan sejarah yang melimpah dalam kitab-kitab tarikh, tarajim, sahabat, dan asanid, sebagaimana telah kami uraikan dalam bab 1, pasal 2, 3, dan 4. Kesimpulannya, semua kitab-kitab yang mengisbat Abdullah atau Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa adalah pelengkap kekurangan informasi yang ada di 7 kitab yang disebutkan Kiai Imad. 5. Kitab-kitab nasab yang saling melengkapi informasi dalam ilmu nasab adalah fenomena yang sangat biasa dan lumrah. Jika pembaca menelaah dengan jeli apa yang kami jelaskan di pasal 2 bab 1, masing-masing ahli nasab hanya menyebutkan apa yang mereka tahu tanpa menafikan yang lainnya. Penulis Asy-Syajarah Al-Mubarakah, jika kita anggap ini adalah karya seorang ahli nasab, menyebutkan bahwa putra Imam Ahmad Al-Muhajir ada 3, Muhammad, Ali, dan Husain, tanpa menyebutkan Abdullah atau Ubaidillah. Pengarang Tuhfatul Azhar menyebutkan bahwa putra Ahmad Al-Muhajir ada 3, yaitu Abdullah, Muhammad, dan Ali Zainal Abidin, tanpa menyebutkan Husain. 2 keterangan ini tidak bertentangan tapi saling melengkapi. Oleh sebab itu, dalam Musyajjar Abu Alamah disebutkan bahwa putra Ahmad Al-Muhajir ada 4, Muhammad, Ali, Husain, dan Abdullah. Demikian pula dalam kitab Bahrul Ansab Musyajjar Al-Kashaf karya Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Amiduddin bin Husain An-Najfi, hidup pada abad ke-9 dan ke-10, yang tidak menyebutkan Abdullah sebagai putra dari Ahmad Muhajir. Dalam kitab asli yang bertanda panah di sebelah kiri merujuk pada gambar di halaman 19, disebutkan bahwa keturunan Ahmad Al-Abah Al-Muhajir ada 5 orang, yaitu Ar-Ridho, Ahmad, Hasan atau Husain, Ali, dan Muhammad, tidak menyebutkan Abdullah. Kemudian Al-Hujjah Al-Murtada Az-Zabidi, seorang ahli nasab yang hidup pada abad ke-11,
dan permulaan abad ke-12 melengkapi catatan nasab ini dalam ta'liknya atas musyajar tersebut sebagaimana dapat dilihat dalam gambar yang telah kami muat di pasal 2. Di situ tertulis Sadatul Yaman min tariqi Ubaidillah bin Ahmad yarji'u ila huna. Kepadanya kembali nasab sahadah keturunan Nabi SAW Yaman dari jalur Ubaidillah bin Ahmad. Tambahan keterangan dari seorang ahli yang thiqah adalah hujah. Informasi dari yang mengetahui didahulukan daripada yang tidak mengetahui, karena yang mengetahui memiliki tambahan informasi. Contoh berikutnya agar lebih jelas bahwa tidak disebutkannya suatu nama dalam suatu kitab nasab adalah hal yang umum terjadi. Mari kita bandingkan kitab Asy-Syajar Al-Mubarakah dengan kitab lain berikut ini. Dalam Tahdzibul Ansab Al-Ubaidili wafat 435 Hijriah menyebutkan bahwa putra Muhammad bin Isa Al-Uraidi yang berketurunan ada 5 orang. Berikut redaksinya. Langsung artinya ya. Keturunan Muhammad bin Ali Al-Uraidi berasal dari 1. Abil Husain Isa An-Naqib, dan keturunan beliau ini banyak. 2. Yahya bin Muhammad. 3. Hasan bin Muhammad. 4. Husain bin Muhammad. 5. Ja'far bin Muhammad. Tahdzibul Ansab halaman 175. Dalam Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang dinisbatkan secara janggal kepada Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat 606 Hijriah, keturunan Muhammad bin Ali Al-Uraidi ada 7 orang. Ini artinya adapun Muhammad Al-Akbar bin Ali Al-Uraidi yang memiliki keturunan darinya ada 7 orang, yaitu Isa Al-Akbar An-Naqib, Al-Hasan, Yahya, Muhammad, Musa, Ja'far, Al-Husain, dan yang paling banyak keturunannya adalah Isa. Adapun yang lain keturunannya sedikit. Asy-Syajarah Al-Mubarakah memberikan tambahan informasi 2 nama anak Muhammad bin Ali Al-Uraidi yang tidak disebutkan dalam Tahdzibul Ansab, yaitu Musa dan Muhammad. Jika pakai logika Kiai Imad, tambahan 2 nama ini tidak bisa dibenarkan karena tidak ada referensi yang lebih dulu. Namun jika menggunakan kerangka berpikir ilmu nasab, tambahan tersebut sudah benar dan merupakan pelengkap informasi dari kitab sebelumnya. Jika pola pikir Kiai Imad diterapkan, tatanan ilmu nasab yang dibangun para ulama selama berabad-abad akan menjadi berantakan. La haula wala quwata illa billah. Kesimpulannya, kerangka berpikir Kiai Imad yang menyimpulkan Ubaidillah bukan anak Ahmad bin Isa lantaran 7 kitab tidak menyebutkan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa merupakan bentuk kecacatan logika. Kerangka berpikir yang benar tidak disebutkan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa bukan berarti Ubaidillah bukan anak Ahmad bin Isa. Faktanya ada kitab-kitab lain yang menegaskan bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa sehingga kitab-kitab tersebut saling melengkapi. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.